putih, baju putih, rambut panjang, mukanya tuh hancur. Gitu kan. Dan juga di aku kan kemarin istriku kan nonton podcast kita ini, tentang horor kan. Nah, dia cerita masalah horor juga di daerah kampungnya. Ini pengalaman istri nih. Pengalaman istri dan keluarga istri juga. Pokoknya semua wilayah itu tahu di situ daerah. Memang daerah. Ini daerahnya di kampung istri. Di kampung istri. Di daerah Kalsel berarti. Di Kalimantan Tengah. Oh, di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Tepatnya di Kalimantan Tengah. Ini kalau Kalimantan Tengah. Nah, gitu ya. Itulah kan. Masih Kalimantan juga sih. Kalimantan juga. Ini ceritanya bekas kuburan Belanda. Bekas kuburan Belanda. Bekas kuburan Belanda juga. Nah, jadi kuburan Belanda itu udah digusur, dibikin, udah dihancur ya, dibikin puskesmas, dijadiin pusban gitu. Pusban ya, di desa kan? Ada desa kan? Ya, bukan desa. Nah, jadi pusban itu dibangun di situ, dan juga biasanya ada satu desa, satu RT atau satu desa itu biasanya ada satu mantri biasanya kan, yang tinggal untuk mengcover kesehatan orang desa itu ya. Nah, jadi mantri itu almarhum sudah almarhum. Tapi dia cerita kemarin sama istri juga, sama keluarga istri cerita pengalamannya yang tinggal di situ kan. Nah, tinggal di situ, dia tinggal di pusban yang didirikan yang itu. Oh, ada kamar khususnya buat dia ya. Rumah. Jadi malam hari jam 2 malam kejadiannya itu. Ini malam yang udah dia lewati, jam 2 malam dia terbangun dengar bunyi motor dia itu hidup. Motor dinasnya hidup. Motor dinasnya tuh hidup. Motor dinasnya itu dia taruh dalam pusban situ juga, terus situ juga hidup. Padahal dia itu kuncinya itu sudah di kamar. Iya, udah nggak mungkin hidup. Ya. Gitu kan. Jadi kedengaran dia hidup, bangun dia. Terbangun gara-gara dia bunyi motor hidup itu. Jadi terbangun, dia lihat motornya posisinya nggak hidup. Setelah didatangin mati. Nah, dia tidur lagi, masuk lagi ke kamar, bunyi lagi mesinnya hidup lagi. Bunyi motor itu. Nah, pas dilihat mati lagi. Ngeri juga ya. Dan juga barang motornya hidup dalam rumah pisang. Dia kan pisang. Oh, dia punya pisang. Nah, punya pisang katanya. Pisang itu ditaruhnya di dapur, dan juga pokoknya intinya di rumah lah. Di dalam pusban lah. Pindah dengan sendirinya. Pindah itu kalau pindah sekali aja mungkin bisa kayak bisa aja kelupaan. Ini 2 kali pindah kadang. 2 kali pindah. Awalnya di situ loh, pindah lagi di situ gitu ya. Yang anehnya lagi, anaknya itu ngelihat Oh, dia sama anaknya di situ. Anak istrinya. Oh, jadi sama anak istrinya di situ ya. Anaknya itu masih kecil kata, kalau nggak salah. Iya, kata istri itu anaknya itu masih kecil. Kalau anak kecil itu kan yang baru bisa ngomong itu paling masih mbak ibu gitu ya. Tapi dia ngomong atu katanya kan. Jadi anak si bapak itu ngomong Pak Mantri ini antu katanya. Antu gitu ya. Rambut panjang, itu pakai baju putih. Itu yang ngelihat si bapaknya itu. Iya, anaknya dulu. Anaknya nunjuk posisinya nunjuk dia bapaknya ini nggak percaya. Nggak percaya. Lalu habis nggak percaya, ada tetangga bapak itu kan berdempetan dapur sama bapak itu kan. Tetangganya itu. Nah, tetangganya itu juga diganggu sama makhluk yang sama. Bisa ditunjuk anaknya tadi itu. Nah, dilihatkan oleh makhluk itu
menampakkan diri wujud Ini yang lihat si tetangganya itu tetangganya, yaitu ku gambarkan tadi sosoknya itu putih, baju putih, rambut panjang, mukanya tuh hancur. berarti kuntilanak gitu. Iya, sejenis kuntilanak. Kata istriku, ya sejenis itulah, dia nggak bisa menggambarkan. Pokoknya mukanya tuh hancur. Jelas dari yang dikisahkan itu tadi ya. Iya. Rambut panjang, baju putih, mukanya hancur. Itu memang angker memang sih. Memang itu yang udah lama di situ kayaknya. Dan juga sekarang nih berinding lah. Dan juga sekarang ya, aku kan kalau pulang ke tempat istri itu ngelihat memang Oh, jadi pernah lihat lokasinya juga? Pernah lihat lokasinya. Di Kalteng situ. Di Kalteng. Ada memang ya. Ada memang lokasinya. Setiap pulang kampung ya pasti lihat itu pasti ya. Lihat. Lokasinya itu masih belum dihancur pas aku kemarin terakhir kuliah. Tapi udah bangunan tua. Udah masih bangunan aktif. Tua. Enggak lagi. Sudah aktif. Sudah. Semenjak orangnya meninggal, mantrinya meninggal itu enggak ada yang berani yang ninggalin. Oh, mantrinya meninggal. Meninggal. Istri juga. Tapi anak istrinya hidup aja tak? Kurang paham ya. Karena sudah lama kali yang iya. Tapi dan juga kalau nggak salah ya, dengar cerita juga mantrinya itu meninggal sakitnya tuh karena apa gitu. Ada kejanggalan juga di situ. Oh, berarti sakitnya kayak nggak wajar. Ya, susah terdeteksi penyakitnya apa gitu ya. Ini kalau nggak salah nih ya, aku dengar dari cerita-cerita orang sekitar itu juga begitu. Makanya aku kemarin ngelihat lokasinya itu terbengkalai, memang beton, memang atapnya ini nggak ada lagi atap. Oh, atapnya udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, betonnya masih ada, atapnya hancur. Udah tinggal ya itulah. Ya, puing-puingnya sudah. Tapi masih auranya itu masih berasa banget kentalnya itu. Apalagi kalau itu bangunan tua ditinggalkan kan ya memang. Sekalipun di situ tempatnya rame ya tetap aja sih. Iya. Ya karena yang makhluk-makhluk model-model begitu dia lebih senang sama rumah yang terbengkalai ya. Padahal di situ dekat musola, dekat tempat ibadah juga. Tidak menjamin. Iya, betul. Karena itu tadi, apalagi kalau dia tuh masih ada ruang pedesaan tadi ya. Iya, desa. Masih hutan-hutan banyak sih. Ya, terlalu ramai lah ya. Iya, persawahan itu kan. Ini ngomong kuntilanak yang tadi ya. Ini tetanggaku yang di sini. Oh, ini ada lagi tetangga yang di sini. Ya, tetanggaku yang di Kaltim di Tanah Grogot ini. Tetanggaku cerita kemarin. Udah lama sih ceritanya ini, tapi aku ingat diceritakan lagi sama dia. Dia itu nyewa rumah. Tetanggaku tuh nyewa dia di tempat orang. Di daerah Grogot juga. Di daerah Grogot. Jadi pas persis sebelahan rumahnya itu bersebelahan aja. Pas sebelahan. Oh, ini nyewa tuh. Ya, dia nyewa. Itu TKP-nya ya di samping rumahmu dong. Samping rumahku. Di depan rumahku. Di depan rumahmu. Iya. Jadi dia itu nyewa rumahnya itu tingkat. Rumah kayu tapi bertingkat. Dia tinggal di atas. Di bawahnya itu ruang tamunya. Ya mungkin ruang tamu atau gimana, dia tidurnya di atas. Tidurnya di atas. Jam 1 malam dia ngomong, dia dengar suara anak kecil tuh nangis nggak berhenti. Anaknya dia. Anak tetangganya dia. Nangis. Habis nangis. Itu jam berapa itu nangis? Jam 1 malam. Jam 1 malam nangis terus gitu ya. Saya terus anak orang itu kan. Iya. Dia penasaran. Kok kenapa anak orang ini nangis gitu kan? Ya kenapa nangis kok nggak didiemin? Iya. Kenapa kok nangis? Dibiarkan. Lama berarti nangis. Lama. Ya. Dia merasa risih, dia buka jendela. Dia ngeliat satu sosok di samping jendela orang itu. Di tempat anak itu nangis. Ada sosok kuntilanak di situ. Kuntilanak tinggi mungkin atau perawakannya gimana? Dia ada kasih detail nggak? Dia rambut panjang. Iya, sama seperti yang tadi. Oh, sama model kayak yang di awal yang di awal tadi yang di tempat istriku itu. Ya karena kita tahu ya sosok kuntilanak tuh nggak jauh-jauh, template-nya tuh ya baju putih, rambut panjang, terus ada muka hancur, ada muka cantik. Mungkin
Mungkin warna aja kadang. warnanya mungkin. Tapi kalau ini yang putih ya. Iya, jadi ini merinding ini betulan. Karena dekat rumah kan. Dekat rumahku betulan Dia serius. pulang. Ini aku. Nah, Tapi kan kalau dia cuman selisih 3 rumah 4 rumah dia bisa masuk jalurnya juga ke rumah situ nanti. jadi intinya dia ngeliat itu kan. Iya. Ngeliat itu gak lama anaknya itu berhenti. Oh setelah si tetangga ini ngelihat si sosok tadi, Temanku itu ngeliat, tetangga itu ngeliat sosok itu tadi. si anaknya berhenti. Anak itu nggak lama berhenti nangis karena sosok itu pas dia tutup jendela kan dia takut dong. Iya. Oh dia habis ngeliat langsung astagfirullah. Habis itu berhenti anak itu nangis. Jadi kuntilanaknya udah pindah ke dia. Habis itu dia buka jendelanya hilang sudah. Ya udah hilang langsung. Udah hilang. Ya awalnya ngeliat sekelebat karena takut, ngeliat lagi habis itu Iya. hilang udah. Tapi setelah si kuntilanak itu hilang, si anak langsung berhenti nangis. Langsung berhenti nangis, mungkin diganggu kan. Karena anak kecil ini peka dengan yang Iya. Karena memang hantu ya senangnya anak kecil. Iya. Karena anak kecil ya masih suci kan. Iya. Jadi bisa ngeliat Bisa mereka. ngeliat. Kadang digayain atau apa gitu kan. Oke, dan itu tadi masih kuntilanak nih ya. Memang lagi rame sih. Hantu paling umum Indonesia, mau di Jepang, mau di Barat itu kuntilanak. Modelnya. Cuman penyebutannya aja yang beda. Beda. Sekalipun Malaysia, Thailand, Vietnam dah model-modelnya kayak kuntilanak memang kebanyakan jadi setannya cewek nih.